kelompok 2 akan membahas mengenai antihipertensi dan diuretik. Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mm air raksa atau tekanan diastolik sedikitnya 90 mm air raksa. Dapat juga dikatakan peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Perjalanan penyakit hipertensi sangat perlahan. Penderita hipertensi mungkin tak menunjukkan gejala selama bertahun-tahun. Masa laten ini menyelubungi perkembangan penyakit sampai terjadi kerusakan organ yang bermakna. Menurut WHO, hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sehingga tekanan sistolik lebih dari 140 mm air raksa dan tekanan diastolik lebih dari 90 mm air raksa. Obat antihipertensi adalah obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi sehingga mencapai tekanan darah normal. Nah, obat-obat antihipertensi dikelompokkan menjadi 5, yaitu 1. Diuretik, 2. Simpatolitik, 3. Vasodilatator, 4. Pengeblok saluran kalsium, dan 5. Penghambat pengonversi angiotensin. Nah, selanjutnya, diuretik adalah obat-obat yang meningkatkan laju aliran urin dan umumnya disertai dengan peningkatan laju ekspresi NaCl. Obat-obat kelompok diuretik ini dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar, yakni yang pertama yaitu diuretik tiazida seperti hidroklorotiazida, clothalidor, clothiazida, indapamid, dan metaloazon. Yang kedua yaitu diuretika hemat kalium seperti amiloroid, spironolactone, triamteren, dan yang ketiga yaitu diuretika loop seperti furosemid, bunatenide, asam elatranidat, dan torsemid. Nah, selanjutnya yaitu ada alat. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kapas, spoid injeksi, spoid oral atau kanula, dan tensimeter. Dan adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu air suling, alkohol, aqua projection atau API, furosemid, hidroklorothiazid, clonidin, kumis kucing, NaCNC 1%, propanol, HCl, dan spinokolakton. Cara kerja pertama, percobaan antihipertensi. Mencit dibagi menjadi 8 kelompok. Tiap mencit diinduksi dengan adrenalin secara peroral. Setelah 30 menit, mencit 1 diberi NaCNC 1% secara peroral. Mencit 2 diberi propranolol secara peroral. Mencit 3 diberi clonidin secara peroral. Dan mencit 4 diberi infusa kumis kucing secara peroral. Amati telinga mencit pada menit ke-15, 30, 45, dan 60. 2. Percobaan diuretik. Mencit dibagi menjadi 3 kelompok. Mencit 1 diberi HZT secara peroral. Mencit 2 diberi furosemid secara peroral. Dan mencit 3 diberi spironolactone. Hitung volume urin mencit pada menit ke-15, 30, 45, dan 60. 3. Pengukuran tekanan darah manusia. Dibentuk 6 kelompok orang. Diukur tekanan darah awal dengan tensimeter. Probando 1 minum kopi, 2 coffee mix, 3 minum susu beruang, 4 minum extra jus, 5 makan coto, 6 makan konro. Setelah 60 menit kemudian tekanan darah tiap probandus diukur kembali. Cara pemberian pada hewan coba. Pemberian oral atau melalui mulut. Pertama, diambil mencit atau mus musculus dengan memegang ujung ekor menggunakan tangan kanan. Kedua, dipegang bagian ekor mencit atau mus musculus menggunakan tangan bagian kanan dan dielus-elus kepalanya agar tenang. 3. Dijepit tengkuknya menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. 4. Diangkat mencit atau mus musculus dan dibalikkan tubuhnya sehingga mulut mencit menghadap ke atas. 5. Dijepit ekornya di antara jari manis dan jari kelingking. 6. Dielus-elus bagian perut agar mencit tenang pada saat ingin diberikan pemberian oral. 7. Dimasukkan kanula ke dalam mulut mencit dengan hati-hati. 8. Dikeluarkan kanula dari dalam mulut mencit dengan hati-hati. Berdasarkan jurnal penelitian dari Institut Pertanian Bogor di tahun 2020 yaitu aktivitas
aktivitas diuretik dan analisa mineral urin perlakuan ekstrak tanaman kumis kucing pada tikus jantan oleh Rini Madianstuti dan kawan-kawan. Metode penelitian 1. Analisis kualitatif fitokimia ekstrak 2. Analisis kuantitatif flavonoid dan fenolik ekstrak 3. Pengujian efek diuretik ekstrak 4. Pengukuran nilai pH, kadar natrium dan kalium 5. Analisis data. Hasil tabel pertama, pembagian kelompok uji aktivitas diuretik ekstrak kumis kucing. Tabel 2, hasil uji fitokimia. Tabel 3, rataan volume urin L kumulatif dan tikus percobaan 1 jam. Tabel 4, hasil perhitungan indeks aktivitas diuretik dari tikus percobaan setiap jam perlakuan. Tabel 5, nilai rataan pH urin. Pembahasan analisa kualitatif kandungan ekstrak kumis kucing, analisa kandungan metabolit sekunder ekstrak kumis kucing dengan metode penapisan. Fitokimia disajikan pada tabel 2. Berdasarkan hasil uji fitokimia, ekstrak tanaman kumis kucing mengandung metabolit sekunder, flavonoid, fenolik, saponin, dan tanin. Beberapa metabolit sekunder lainnya seperti alkaloid, steroid, dan triterpenoid tidak terlihat pada pengujian kualitatif ini. Hasil positif diperoleh dari pengamatan deskriptif metabolit sekunder yang ditandai dengan perubahan warna bereaksi. Analisa kuantitatif flavonoid dan fenoloid ekstrak. Analisa kuantitatif total flavonoid dan fenolik ekstrak tanaman kumis kucing menunjukkan hasil total flavonoid sebesar 0,58 mg per gram dan total fenoloik sebesar 6,72 mg per gram. Hasil ini menunjukkan senyawa metabolit sekunder total fenolik lebih tinggi dibandingkan total flavonoid. Uji diuretikum. Dataan volume urin setiap jam selama 6 jam pengukuran pada setiap kelompok perlakuan disajikan dalam tabel 3. Hasil pada tabel 3 menunjukkan bahwa setiap perlakuan mengalami peningkatan volume urin dari jam ke-1 sampai jam ke-3, kecuali pada kelompok ekstra dosis 1 yang hanya mengalami peningkatan dari jam ke-1 sampai jam ke-2 dan menurun pada jam ke-3. Kelompok kontrol positif meningkat dari jam ke-1 sampai jam ke-3. Volume tertinggi pada jam ke-6 terdapat perbedaan yang nyata dengan kelompok ekstra. Total volume urin selama 6 jam pengukuran pada perlakuan dosis 1 lebih besar dibandingkan perlakuan dosis 2. Indeks aktivitas diuretik. Indeks aktivitas diuretik setiap jam selama 6 jam pada setiap perlakuan disajikan pada tabel 4. Hasil perhitungan indeks aktivitas diuretik diperoleh data yang menunjukkan bahwa furosemid sebagai kontrol positif memiliki indeks aktivitas diuretik terkuat pada jam ke-1 dan ke-2. Indeks aktivitas diuretik ekstrak daun kumis kucing dengan dosis 2 lebih rendah dibanding dengan dosis 1. Nilai pH urin. Nilai rataan pH urin kumulatif setiap jam selama 6 jam pada setiap kelompok disajikan pada tabel 5. Setiap kelompok perlakuan memiliki nilai pH urin tidak lebih dari 7, menunjukkan bahwa nilai pH urin semua kelompok masih batas normal dan rentang 7,3 sampai 8. Perlakuan ekstrak tidak memberikan perubahan pH pada urin. Kadar natrium dan kalium. Kadar natrium dan kalium urin tikus pada awal hari pertama dan hari akhir atau hari ke-7 setiap kelompok perlakuan disajikan pada tabel 6. Nilai hasil pengukuran kadar natrium dan kalium urin pada hari akhir atau hari ke-7 terjadi perubahan, yaitu mengalami peningkatan pada semua kelompok perlakuan dibandingkan kontrol negatif atau normal. Kelompok kontrol positif menunjukkan peningkatan paling tinggi. Kelompok yang diberikan ekstrak tanaman kumis kucing mengalami peningkatan walaupun tidak sebesar kontrol positif.
Kadar natrium pada kelompok perlakuan dosis 2 lebih tinggi dibandingkan dosis 1. Hal yang sama juga terlihat pada kadar kalium. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ekstrak tanaman kumis kucing memiliki aktivitas diuretik dan mampu memodulasi ekskresi ion natrium dan kalium dalam urin. Adanya senyawa flavonoid, saponin dan fenolik yang berperan terhadap aktivitas diuresis. Dosis paling efektif ditunjukkan oleh dosis 250 mg per kilogram BB. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.